Dalam rangka mensukseskan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-14 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, Reformer Liliane Nante, sarjana ekonomi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, telah mencetuskan sebuah aksi perubahan kinerja organisasi, yaitu dengan judul Implementasi Transparansi Belanja Perjalanan Dinas Berbasis Kredit Card atau Kartu Kredit. Liliane Nante percaya bahwa dengan memperkenalkan transparansi yang lebih besar dalam pengeluaran dana publik, seluruh organisasi perangkat daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Bakara Firmansyah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali. Saya mendukung penuh inovasi dari Saudari Liliane Nante SE, yaitu rencana aksi perubahan implementasi transparansi belanja perjalanan dinas berbasis kredit card. Kartu kredit lebih mudah, jalan-jalan. Wow. Sekian dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamsa SSTP MBDev dengan ini memberikan dukungan penuh atas aksi perubahan Saudari Liliane Nante SE, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD Kabupaten Morowali, dengan judul Implementasi Transparansi Perjalanan Dinas Berbasis Kredit Card Kabupaten Morowali tahun 2023. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Saudari Liliane Nante ini dapat berkesinambungan dan digunakan oleh seluruh OPD di Kabupaten Morowali. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa IKP Official, kembali lagi dengan saya Al-Bakara Firmansyah yang akan memandu acara kita hari ini. Saat ini saya sedang berada di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali, dan tentu saja dengan pokok pembahasan yang sangat luar biasa. Dan pada saat ini saya sudah ada bersama kita Ibu Liliane Nante, sarjana ekonomi yang adalah Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD. Halo. Bagaimana kabarnya Ibu Lili? Baik, luar biasa Pak. Luar biasa. Kalau saya lihat ini warna pakaian ini cerah ini. Cerah Pak. Secerah wajahnya Yes. Ibu Lili hari ini. Terima kasih. Oke, kita mau cerita tentang apa hari ini? Kita mau cerita tentang apa sih? Seputar perbendaharaan. Seputar perbendaharaan dan perjalanan dinas Pak. Perjalanan dinas. Apa yang terjadi dengan perjalanan dinas ini? Oke, ada kegiatan apa yang sedang jadi inovasi dari bidang perbendaharaan? Iya, oke. Kebetulan saya sedang ikut dalam Diklat PKA Pak, dan di dalam Diklat itu kami ditantang untuk bagaimana inovasinya lebih lagi menantang, dan kebetulan kemarin di temuan BPK itu yang sangat menjadi hal yang perhatian khusus oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah, ya. Jadi beliau menyatakan bahwa bagaimana itu perjalanan dinas itu agar lebih tertib dan transparansi harus dilaksanakan di dalam pengadaan belanja perjalanan dinas itu. Jadi di situ kita ditantang untuk membuat suatu inovasi, dan kebetulan KKPD kartu kredit pemerintah daerah itu kita buat dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk hal yang perjalanan dinas ini yang ditekankan seperti itu. Jadi perjalanan dinas ini secara khusus kita angkat sebenarnya semua belanja barang dan jasa, tetapi secara khusus kami tertantang untuk mengangkat perjalanan dinas ini karena itu menjadi keresahan bagi
pemeriksa begitu. Berarti Bagaimana? inovasi yang sedang dikembangkan oleh BPKAD melalui bidang Perben saat ini oleh Ibu Lilian Tinante adalah kartu kredit pemerintah daerah. Iya. Berarti implementasinya sekarang ini. Iya, Boleh tahu implementasi. kalau untuk regulasi yang menjadi rujukan itu apa saja? Regulasinya tentunya dari Permendagri 12 tahun 2019, PP 12 tahun 2019, Permendagri 77 tahun 2020 dan Permendagri 79 tahun 2021. Oke, itu regulasi di tingkat pusat. Ya, di tingkat Kalau pusat. untuk di tingkat kabupaten, Dan puji Tuhan kemarin sudah ditetapkan peraturan bupati tentang operasional tata cara pengelolaan belanja kartu kredit pemerintah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Seperti itu peraturan bupati nomor 43 tahun 2000. oke, Sudah berarti ditetapkan tanggal 11. seperti yang ada di hadapan kita. Nanti. Yes. Boleh dibacakan nomor dan lain Nomor sebagainya. 43 tahun 2023 tentang operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oke, berarti untuk dasar-dasar hukum dari kartu kredit pemerintah daerah Iya. ini sudah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah melalui peraturan bupati. Nah, boleh dijelaskan sedikit tentang manfaat dari kartu kredit ini? Iya, manfaat kartu kredit ini Pak, untuk tahun ini kami yang akan memulai dari Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah, kami akan memulai menjadi pilot project untuk kartu kredit ini. Kami akan mengimplementasikan terlebih dahulu dan secara khusus kami akan menerbitkan kartu kredit khusus untuk perjalanan dinas dulu. Jadi ada 2 nanti kartu kredit yang akan diterbitkan tahun depan, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan kami akan berusaha untuk terlaksana Pak, karena memang sudah ada peraturan bupatinya dan ketika penetapan UP nanti di tahun 2024 kita akan sudah menetapkan proporsi. Ketika ada SKUP sudah dengan proporsi kartu kredit. Oke, karena sudah disinggung-singgung tentang UP pemirsa, kebetulan ini Habib yang membidangi, karena ini judulnya kita sekaligus sosialisasi ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Saya ingin mengajak Ibu Lili supaya berbagi juga dengan teman-teman di pemerintahan, di instansi yang lain, khususnya di Kabupaten Morowali. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kartu kredit pemerintah daerah ini tadi, mungkin kita sedikit mengulas terkait dengan apa itu UP, apa itu GU, apa itu LS, dan TU. Apa sebenarnya itu? Kalau dilihat dari singkatannya ini menarik, kayak GU jangan Gila sampai urusan. nanti dikira urusan kan? TU tambah urusan. Tambah urusan. Karena ini pasti ada kaitannya nanti dengan kartu kredit pemerintah daerah ya. Belanja apa saja yang dapat di penggunaan melalui kartu kredit. Sangat betul. Boleh dijelaskan untuk UP, GU, TU, dan LS ini? Oke, UP itu adalah uang persediaan yang menjadi kas di bendahara. Uang persediaan ini adalah total jumlah belanja barang dan jasa dalam 1 tahun dibagi dengan 12 bulan. Itu regulasi untuk uang persediaan. Dan GU itu GU adalah ganti uang persediaan, gitu kan? Uang persediaan ceritanya udah dikasih uang persediaan, terus setiap bulan diharapkan berganti. Jadi operasional itu terus, cash flow itu terus jalan setiap bulan. Diharapkan seperti itu yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jadi supaya realisasi anggaran itu agak cepat ya, sesuai dengan
apa yang direncanakan oleh OPD masing-masing gitu. Itu untuk UP GU. Terus TU itu tambah uang persediaan ketika uang GU-nya tidak cukup dalam 1 bulan untuk melakukan satu kegiatan, OPD dikasih fasilitas tambah uang persediaan. Tambah uang persediaan ini hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 bulan dan pertanggungjawabannya hanya 1 bulan. Kecuali kalau rencana kegiatan itu berubah, itu bisa dilakukan perpanjangan untuk waktu pertanggungjawabannya. Kalau LS itu tagihan atau kegiatan yang sudah dilakukan kemudian dipertanggungjawabkan lalu diajukan tagihan secara langsung. Itu yang disebut dengan LS. Oke. Nah, untuk kan peraturan Bupati ini terkait dengan KKPD ini kan baru ditetapkan di 2023 dan baru akan diimplementasikan di Kabupaten Morowali. Kira-kira seperti itu ya. Iya, betul. Nah, tentu kan untuk supaya jadi percontohan mungkin OPD mana yang lebih dahulu akan menjadi pilot project dalam pelaksanaan atau penggunaan dari KKPD ini sendiri? Kami akan mulai dari BPKAD. Woi, dari BPKAD duluan. BPKAD jadi dulu. contoh. Nah, ini menarik. Kenapa? Tadi kita sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Lili terkait dengan UP, GU, TU, dan LS. Karena ini ada kaitannya. Nah, untuk KKPD ini sendiri, di dalam mekanisme keuangan itu UP dan GU, TU atau LS, belanja apa saja yang penggunaannya bisa menggunakan KKPD ini? Oke, untuk KKPD nanti ada proporsi dalam penetapan UP, ya UP ya, awalnya UP terus GU ya. Jadi untuk KKPD itu sendiri dia ada proporsi ketika kita menetapkan UP di awal tahun. Jadi UP yang ada misalnya 400 juta, 400 juta itu dalam peraturan Bupati nomor 43 ini sudah disebutkan proporsinya yaitu 60% untuk UP tunai, terus 40% untuk UP KKPD. Jadi 40% belanja barang dan jasa itu bisa digunakan UP KKPD. Oke. Untuk barang dan jasa sendiri, belanja seperti apa yang wajib menggunakan KKPD? Karena kita melihat Morowali hari ini untuk badan-badan usaha yang sifatnya komersil dan yang sudah mapan itu kan belum terlalu meluas di masyarakat. Misalkan kios-kios yang sudah menggunakan alat gesek, Ya, kredit edisi. card atau dan lain sebagainya. Nah, untuk di Kabupaten Morowali sendiri itu belanja apa saja yang konkretnya yang di awal ini, implementasi di awal ini tadi sebagai pilot project yang sudah bisa digunakan? Ya. Untuk 3 bulan ke depan kami mulai dari sekarang menunggu regulasi atau kartu yang dikeluarkan Bank Sulteng bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam hal ini, karena Bank Sulteng belum bisa mengeluarkan kartunya, masih dalam pengurusan izin, dan Bank Sulteng akan bekerja sama dengan Bank Mandiri nantinya untuk mengeluarkan kartu kredit pemerintah daerah. Jadi secara khusus 3 bulan ke depan ini kita akan pakai KKPD khusus perjalanan dinas dulu. Perjalanan dinas dulu. Misalnya Pak ya, perjalanan dinas Bapak mau ke Jakarta atau ke Palu, nanti bendahara yang akan memegang kartu kredit pemerintah ini setiap OPD nanti. Jadi bendahara akan memegang ini ketika Bapak harus berjalan di hari Minggu. Tidak mungkin kan bendahara mau pergi BKNT dulu kan. Jadi dibelikan dulu tiket di Traveloka misalnya untuk menggunakan kartu kredit untuk Bapak bisa berjalan. Hotel di sana Bapak sudah disiapkan, sudah dibelikan bil hotelnya sudah hotelnya sudah dibayarkan lewat KKPD itu.
Berarti teman-teman di OPD jangan gelisah dulu. Rupanya ini masih dapat disesuaikan dengan kondisi kita di daerah. Ya. Dan saat ini untuk KKPD sendiri itu untuk perjalanan dinas itu sudah dapat digunakan. Artinya misalkan kalau saya berjalan pada hari Minggu tadi Ya, seperti yang ya. dikatakan. Jadi bendahara bisa langsung untuk membelikan kita tiket Ya, seperti itu menggunakan KKPD sendiri. betul Pak. Kalau saya bawa misalkan kartu kreditnya pergi perjalanan, Oh, tidak boleh Pak. Oh, Itu tidak boleh. bendahara saja yang pegang. Berat. Satu OPD, satu Oh, KKPD. satu OPD. Memang untuk menjaga jangan sampai Jangan dipakai ya. ke mall Pak. Rawan ini maaf. Pak. Bahaya kan. Saya pikir boleh tadi ini. Jadi kira-kira seperti itu Ya. ya. Berarti untuk perjalanan dinas tetapi tidak digunakan dan dibawa oleh Pelaku perjalanan pelaku dinas. perjalanan Iya. dinas. Karena rawan memang. Rawan Pak. Aduh, banyak mall di Kasihkan sana. gesek-gesek habis apa-apa. Oke, untuk begitu. tadi kita bicara persentase karena tentu yang namanya sistem ini kan dibuat untuk memudahkan ya. Ya, Nah, berarti sudah diatur secara mendetail terkait dengan persentase penggunaan yang untuk menggunakan KKPD dengan yang masih seperti biasanya sistem tadi sudah dijelaskan. Boleh diperinci lagi supaya teman-teman OPD bisa lebih memahami terkait dengan KKPD ini. ya. Itu seperti saya bilang tadi, kartu kredit ini akan dipegang oleh akan dikeluarkan dua oleh untuk sementara kita menggunakan Bank Mandiri kan. Jadi Bank Sulteng bekerja sama dengan Bank Mandiri. Jadi 40% ini bendahara boleh membelanjakan selama 1 bulan UP yang 40% ini dengan menggunakan kartu kredit. Dan yang 60% untuk seperti lamsam uang harian ya. Itu uang harian yang pelaku perjalanan dinas itu dibayarkan lewat yang 60%-nya tadi. Oke. Seperti itu. Kemudian nanti setiap 1 bulan bendahara wajib mempertanggungjawabkan yang 40% ini untuk membayar tagihan, Pak ya, untuk membayar tagihan kartu kreditnya seperti itu. Jadi mudah, ini sebenarnya memberikan kemudahan kepada bendahara-bendahara ketika ada surat tugas yang mendadak harus pergi, sementara proses keuangan uang habis, kan? Saldo KKPD masih ada seperti itu. Jadi itu bisa digunakan, Pak. Ini menarik. Selalu yang jadi problem, ya kan? Iya. Biasanya kalau kita tiba-tiba ada kegiatan dadakan ya kan, ada perintah, terus masih mbak pikir aduh ibu Ben kasih dulu kasihan orang bekal biar tadi. Iya. Dengan tadi persentase 60-40 penggunaan KKPD tadi itu sudah bisa lebih dimudahkan kita melaksanakan tugas merangkap perjalanan. Jadi so-nya nggak ada alasan karena tidak tiba jalan. Ya, Kira-kira betul seperti sekali, itu. betul. Tidak ada alasan, tidak ada uang. Tidak ada uang. Dan dengan begitu semua pelaksanaan tugas kita itu juga semakin dimudahkan. Iya, pertanggungjawabkannya juga lebih mudah, lebih Pak. mudah, Karena jelas. bil sudah langsung dipegang oleh bendahara. Oke. Berarti misalkan begini Ibu Lili, saya dengan atau Ibu pergi perjalanan dinas, Iya. tiket pesawat bisa langsung dibayarkan menggunakan itu KKPD. melalui boleh sebut merek barangkali, Traveloka misalkan Iya. atau blibli.com. Hmm, Hotelnya juga bisa, ya, kecuali uang harian, uang harian. dan kalau eselon 2 representasi tidak masuk di situ. Representasi nanti sama-sama dengan uang harian Dengan dibayarkan. uang harian. Itu bisa pakai yang 60% tadi. Oke. Nah, kalau di belanja harian misalkan, belanja APK, beli alat pel, Itu belanja ATK kan kita sekarang semua belanja sudah pakai e-katalog ya Pak. Jadi e-katalog itu secara otomatis mereka harus punya rekening. Nanti setiap bendahara
nanti ada aplikasinya di HP. Ya, tiap bendahara yang pegang KKPD ada aplikasi di HP-nya untuk membayar, misalnya makan minum. Kita habis buat kegiatan, kita mau bayar makan minum besar 2 juta, bisa langsung ada fasilitas kirisnya di dalam. Nanti akan seperti itu, Pak. Oh, luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk sulit mempertanggungjawabkan semua belanja-belanja operasional di OPD-nya masing-masing. Berarti manfaatnya ini selain memberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan, Ya, secara otomatis bendahara juga untuk persoalan pertanggungjawabannya, Pertanggungjawaban. laporan dan lain sebagainya itu sudah lebih menyimpan mudah. itu. Iya, Wah, luar biasa ini. Inovasinya Ibu Lili, bukan Mbak DJ ini katanya, tapi Oke, Ibu Lili, ini kita sudah bincang-bincang dan memang ini sekaligus untuk sosialisasi ya, sosialisasi dari KKPD ini sendiri. iya. Ada ini pertanyaan dari teman-teman bendahara. Saya kebetulan ada dapat bisi-bisi lewat WA tadi dari teman-teman bendahara terkait dengan KNT. Ya. Bagaimana modelnya nantinya apa-apa ini? Apa masih pakai model KNT atau untuk yang KKPD ini? Oke, untuk KNT nanti itu pasti digunakan, Pak. Untuk KNT tetap masih digunakan. Yang 60% tadi, Oh iya. iya. Untuk betul, bayar Bapak punya uang harian, betul. Oh betul. jadi KNT masih digunakan, Pak. Oke. Untuk itu. Belanja ATK Betul yang iya. Berarti 40-nya pakai apa? KKPD, 60-nya itu kayak semacam tunai, pengalian. tapi dia non tunai non begitu. tunai juga. Tunai, non tunai rasa tunai, tunai rasa non tunai. Seperti itu. Berarti itu tetap melalui mekanisme KNT ya. Iya. Oke, Pakai siap. KNT. Nah, ini kan tentu ada hal yang mendasari dari Ibu Lili, kemudian memikirkan bagaimana sih sampai lahirnya ini KKPD ini tadi di Morowali. Walaupun kita ketahui bersama bahwa ini sudah adalah program pemerintah, tapi di Morowali belum terlaksana soal itu, dan Ibu Lili membawa apa yang menjadi Morowali sudah wajib ini, so boleh nih DP waktu. Seperti judulnya, implementasi transparansi belanja perjalanan dinas. Oke. Monggo, silahkan. Menggunakan kartu kredit. Ya. Oke. Untuk ini yang menginspirasi kami untuk angkat ini karena kebetulan kemarin kita ikut ke penyerahan opini, melihat wajah kepala perwakilan BPK yang tidak enak ketika menyinggung masalah perjalanan dinas. Itu menjadi kegelisahan kami dari BPKAD ya, khususnya kami di perbendaharaan tidak melihat SPJ yang ada ya, kan sekarang itu sistemnya SPJ sudah tidak masuk ke BPKAD lagi. Jadi kita hanya ada STTJM yang ditandatangani. Semua bukti-bukti itu disimpan di OPD masing-masing, Pak. Jadi kita tidak melihat bukti. Itu gelisah juga kita karena untuk mengedukasi mereka berulang-ulang kita untuk bagaimana bendahara itu lebih ketat untuk pertanggungjawaban. Dan setiap bulan UP tidak dilaksanakan secara rutin. Bahkan ada yang dalam 1 tahun sampai dengan bulan ini ada yang baru 1 kali GU. Ada yang belum pernah GU sama sekali, ada yang baru 2 kali. Ini sudah bulan 9, harusnya sudah 9 kali atau sudah 8 kali minimal GU ya. Jadi ini juga kita berpikir tentang peraturan pemerintah untuk mengeluarkan kartu kredit pemerintah ini, kita mendukung, boleh diamati, tiru, modifikasikan, Pak. Betul. Iya, modifikasi kita mulai dari perjalanan dinas. Wah, ini menarik ini. Sepertinya, wah, boleh dijelaskan
apakah memang terjadi fraud seperti apa di dalam salah satu item belanja barang saja Ya, menjadi kekhawatiran bagi Ibu Lili dan teman-teman sehingga menginisiasi itu itu kan seperti yang saya bilang tadi kan, SPJ bendahara ini lama. Karena apa? Bukti-bukti hotel, tiket itu lama masuk. Mereka sudah lama pulang ini pelaku perjalanan dinas, tetapi tiketnya belum sampai di tangan bendahara. Seperti itu. Jadi itu yang bikin cash flow-nya tidak jalan. Realisasi penyerapannya tidak sesuai dengan rencana kas yang dibuat oleh setiap OPD. Nah, jadi itu fraudnya seperti itu yang seperti Bapak bilang tadi. Untuk meminimalisir fraud gitu ya, atau menghilangkan bahkan tidak ada kecurangan dalam mempertanggungjawabkan ketika billingnya sudah dipegang oleh bendahara. Seperti itu, bendahara sudah pegang billing, jadi itu sudah nyata dan bukan hal yang ditutup-tutupi seperti itu. Jadi kita transparan untuk dalam mempertanggungjawabkan. Tidak ada lagi markup hotel, tidak ada lagi markup atau bahkan belanja fiktif, perjalanan dinas fiktif. wow. Ya, itu yang kita hindari karena terlalu besar belanja perjalanan dinas yang ada di OPD ini. Yang kita lihat. Macam lain-lain perasaan Oke. Berarti memang saat ini poinnya adalah pemerintah daerah Kabupaten Morowali sedang mengupayakan untuk menekan terjadinya fraud, khususnya dalam belanja jasa perjalanan dinas ya, yang menjadi fokus perhatian atau sampling ya. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mungkin jadi apa disampaikan Untuk penutup. ya, untuk sebagai closing statement dari Ibu Lilianti nanti. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Diharapkan dengan adanya implementasi belanja perjalanan dinas berbasis kredit card, KKPD ya, digunakan KKPD-nya nanti, diharapkan bendahara-bendahara lebih bijaksana dalam menggunakan uang persediaan dan lebih mudah dalam mempertanggungjawabkan belanjanya lewat UP yang ada, uang persediaan, sehingga cash flow-nya bisa lancar, setiap bulan bisa menggunakan ganti uang persediaan, tidak adanya lagi atau kurangnya idle cash yang ada di bendahara pengeluaran, sehingga diharapkan realisasi bisa berjalan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran yang diinput oleh perencana dalam setiap OPD masing-masing. Oke, baik. Kira demikian bincang-bincang kita kali ini terkait dengan persoalan KKPD. Nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya dan tentu dengan topik-topik yang lebih beragam, lebih informatif, karena seperti itulah kami punya komitmen di IKP, yaitu informasi cerdas, masyarakat sejahtera. Sekian dari saya, Al Bakara Firmansyah. Terima kasih. Wassalam.